karena saat ini kami sudah siap mendengarkan. Dan pakai juga hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, penuh dengan keberdosaan ini untuk menyampaikan firman Tuhan, isi hati Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, sertailah penyampaian firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, sekali lagi selamat malam Bapak Ibu sekalian. Sebentar minum dulu ya Bapak Ibu. Ya, malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang gereja. Hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah gerejaku, keluarga besarku. Nah Bapak Ibu, setiap orang Kristen itu tentu punya pandangan yang berbeda ya, baik itu tentang gereja ataupun tentang keluarga. Kalau ditanya gitu ya tentang gereja, apa itu gereja? Mungkin ada yang mengatakan bahwa gereja itu adalah tempat di mana kita beribadah. Atau gereja itu adalah tempat aku bertumbuh. Atau juga mungkin ada yang ngomong bahwa gereja itu adalah tempat bagiku untuk melayani. Nggak bisa di next. Nah, ada juga mungkin yang mengatakan, gereja itu tempat di mana aku itu bisa mengenal banyak orang, bisa punya banyak teman. Atau gereja itu adalah tempat bagiku untuk mencari komunitas dan lain-lain lagi sebagainya. Begitu juga dengan pengertian keluarga, bagi setiap kita pasti berbeda. Kalau ditanya apa itu keluarga? Keluarga itu adalah tempat di mana saya belajar banyak hal dari orang tua saya, dari koko saya, cici saya, dan lain-lain. Atau keluarga itu adalah tempat saya bertumbuh, tempat saya mengenal makanan yang enak, karena biasa makanan mama itu makanan yang paling enak gitu ya. Atau juga keluarga adalah tempat bagi mereka untuk belajar taat dan mengasihi orang tuanya. Dan juga lain-lainnya ya Bapak Ibu. Atau juga ada yang berpikir gitu ya bahwa gereja adalah keluargaku. Gereja adalah keluarga mereka. Gereja itu sudah seperti keluarga. Mungkin ada orang yang seperti itu ngomongnya ya. Nah, seperti yang mau kita pelajari pada malam hari ini temanya ya, gerejaku, keluarga besarku. Tapi Bapak Ibu sekalian perlu disadari juga bahwa gak jarang kita menemukan ada orang-orang Kristen yang mengabaikan peran gereja dan juga keluarga seutuhnya. Atau khususnya pembahasan kita mengabaikan tentang yang namanya gerejaku, keluarga besarku. Nah, karena itu kita perlu memahami lebih dalam lagi peranan gereja sebagai keluarga di dalam satu bagian firman Tuhan yang mau saya ajak kita membacanya bersama-sama di dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-19 sampai 22. Ya, saya menyediakannya bagi Bapak Ibu, jikalau ada yang lupa bawa Alkitab atau bagaimana gitu ya. Saya ada sediakan. Oke. Jikalau sudah mendapatkannya, saya mengajak kita untuk bisa membacanya secara bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Efesus 2 ayatnya ke-19 sampai 22. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Ya Bapak Ibu, di bagian awal firman Tuhan yang kita baca tadi, Paulus ingin menekankan satu hal, yaitu bahwa status jemaat Efesus bukanlah sebagai orang asing atau pendatang, tetapi mereka ini adalah sewarga dari orang-orang kudus dan juga anggota keluarga Allah. Mengapa sebelumnya jemaat Efesus itu dikatakan bukan anggota keluarga Allah gitu ya Bapak Ibu? Mari kita akan melihat
di beberapa ayat sebelumnya, khususnya di ayat 11 sampai 18. Bapak Ibu yang bawa Alkitab mungkin bisa melihatnya juga ya. Nah, yang pertama itu adalah jemaat Efesus itu dahulu dikatakan itu bukan orang Yahudi. Mereka itu terpisah dari orang Yahudi ya. Mereka terpisah secara horizontal dengan orang Yahudi, tapi mereka juga terpisah dengan Allah secara vertikal. Nah, mereka juga tidak termasuk kewargaan Israel, sehingga mereka pada saat itu tidak bisa menikmati semua hak istimewa sebagai umat-umat Allah. Nah, kemudian juga kita bisa menemukan bahwa di sana ada tembok pemisah dan juga ada perseteruan dikatakan di sana di antara para jemaat Efesus dengan orang Yahudi. Nah, dan juga lagi firman Tuhan mencatat bahwa mereka itu terpisah dalam relasi mereka dengan Allah, sehingga mereka hidup itu tanpa Kristus, tanpa mengenal Allah itu siapa. Sehingga kehidupan mereka itu gak punya pengharapan, gak punya yang namanya pengharapan akan keselamatan. Kemudian juga kalau dilihat di ayat yang ke-16 di sana dikatakan bahwa ada perseteruan dengan Allah. Nah, Bapak Ibu, semuanya ini hanya melalui penebusan Kristus lah. Ya, di sana satu rangkaian itu mencatatkan bahwa keterpisahan tersebut dapat dijembatani dengan sempurna hanya melalui penebusan Kristus. Oleh karena penebusan Kristus, tembok pemisah itu akhirnya diruntuhkan. Baik orang Yahudi maupun non-Yahudi, mereka dipersatukan di dalam satu tubuh dan juga mereka dibawa untuk dapat menikmati perdamaian dengan Allah. Orang-orang non-Yahudi ya, yang dulu itu bukan termasuk dalam kerajaan Allah, saat ini mereka itu disebut sebagai kawan sewarga kalau kita lihat di ayat 19a. Bagi jemaat mula-mula pada waktu itu, kewarganegaraan itu Bapak Ibu merupakan hal yang penting. Menjadi warga negara itu berarti mereka itu memiliki sebuah hak yang istimewa gitu ya. Hak dan keistimewaan tertentu yang mereka miliki. Contohnya kalau kita di Indonesia, kehidupan kita itu dilindungi gitu ya. Dilindungi oleh hukum Indonesia, undang-undang, hak kita juga dilindungi oleh HAM dan berbagai lainnya. Kalau misalnya saya waktu di kampus, saya menjadi bagian dari STT Saat, saya bisa menikmati semua hak dan juga fasilitas, ya kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, hal yang sama itu juga berlaku sebagai warga negara kerajaan Allah, mereka itu merasa tenang gitu ya. Karena seluruh kekuasaan serta pemerintahan itu ada berada di bawah Kristus Yesus. Nah Bapak Ibu, kalau kita belajar sedikit ya dari bahasa aslinya meskipun saya nggak tulis gitu ya. Di ayat yang ke-19 itu ada perpindahan metafora gitu. Dari yang awalnya itu warga negara itu berubah menjadi keluarga. Jadi dari sesuatu metafora yang luas ya dari warga negara diganti menjadi yang lebih sempit yaitu keluarga. Dari hubungan yang legal yang terbatas oleh hukum menjadi hubungan yang lebih relasional, yang lebih hangat ya. Jadi intinya perpindahan ini menyiratkan adanya hubungan yang lebih intim akhirnya. Ada hubungan yang lebih private gitu ya. Seperti halnya kalau di sekolah gitu ya, teman satu sekolah, teman satu kelas, akhirnya menjadi teman belajar bareng, kelompok kecil, dan itu menjadi sahabat. Nah kayak gitu tuh. Jadi dari yang lebih luas menjadi lebih sempit, tapi dari yang lebih luas juga menjadi membangun relasi yang lebih intim. Nah, menurut budaya pada waktu itu, istilah keluarga itu enggak hanya berbicara soal privacy, enggak cuma ngomong soal keintiman gitu ya. Tapi ini juga bicara tentang banyak hal, tentang perteduhan, tentang identitas, tentang perlindungan, keamanan gitu ya dan lain-lainnya gitu. Nah, situasi ini disebut sebagai tipikal masyarakat Mediterranean kuno gitu ya, yang cukup berbeda dengan budaya orang-orang zaman sekarang gitu, yang lebih ke arah individual
gitu. Kalau dulu itu masyarakat cenderung komunal gitu. Jadi nggak ada satu orang pun atau satu pribadi yang dia itu benar-benar mandiri, benar-benar bisa sendiri gitu ya. Gak ada Bapak Ibu, jarang ditemukan pada zaman dulu. Kehidupan seseorang itu dikaitkan dengan erat dengan hubungannya itu dengan komunitasnya. Atau bisa dikatakan bahwa dia sangat bergantung dengan komunitasnya. Nah, di dalam perikop ini seseorang itu sangat bergantung kepada keluarga besarnya, kepada keluarga besarnya. Nah, kalau kita baca seterusnya lagi di sana, ada lagi itu yang namanya pergeseran kata metafora ya. Dari yang tadi itu keluarga, dari keluarga menjadi bangunan atau bait Allah. Nah, bait Allah juga sering disebut sebagai rumah Allah gitu ya Bapak Ibu. Nah, dan sama seperti yang sudah disinggung sebelumnya, beberapa kata di ayatnya yang ke-20 sampai 22 itu akar katanya itu sama Bapak Ibu, yaitu oikos. Nah, jadi maksudnya di sini adalah orang-orang non-Yahudi yang percaya kepada Yesus Kristus itu bukan hanya memiliki akses gitu ya. Dia enggak cuma punya jalan masuk kepada Bapa, tapi mereka sekaligus disebut sebagai bait Allah yang kudus dan juga disebut sebagai tempat kediaman Allah. Nah, Bapak Ibu, pembangunan bait Allah di sini di dalam ayat ini juga dijelaskan gak sembarangan dibangun gitu. Proses pembangunan bait Allah ini terdiri dari beberapa bagian penting, ada 3 kalau kita baca di sini. Ada fondasinya, kemudian juga ada batu penjurunya, dan juga ada tiap-tiap bagian dari bangunan tersebut. Nah, Bapak Ibu, yang pertama ya kita lihat fondasinya itu adalah para rasul dan para nabi. Nah, frasa dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi itu merujuk kepada pengajaran Bapak Ibu. Nah, jadi para rasul dulu itu dia meneruskan ajaran Tuhan Yesus itu kepada jemaat. Kalau sekarang ya berarti kayak gini, hamba Tuhan meneruskan firman Tuhan kepada para jemaat gitu ya Bapak Ibu. Nah, apa yang sudah Roh Kudus itu nyatakan dahulu ya pada para rasul itu sudah tercatat di dalam Alkitab kita dan itu tidak bisa diubah. Bapak Ibu, sama seperti sebuah fondasi Bapak Ibu, fondasi rumah atau bangunan itu enggak mungkin bisa diubah tanpa menggoncangkan seluruh bagian bangunan. Jadi kalau misalnya kita mau ubah fondasi gedung ini, otomatis kan kita harus runtuhkan ini gitu. Nah, sama seperti bagaimana firman Tuhan itu, bagaimana Injil itu menjadi fondasi itu, maka dia akan menjadi hal yang terutama yang harus dibangun terlebih dahulu sebelum bangunannya itu dibangun. Nah, kemudian yang kedua, batu penjurunya itu adalah Kristus. Keunikan posisi Kristus ini sangat ditekankan di sini ya. Jadi Kristus itu bukan hanya salah satu bagian dari fondasi, tapi dia adalah batu penjurunya. Menurut tradisi kuno atau kebiasaan kuno ya, setiap fondasi bangunan itu wajib memiliki batu penjuru. Yang sifatnya itu adalah sebagai patokan atau penguat seluruh bangunan gitu ya Bapak Ibu. Nah, ketika dikatakan Kristus itu adalah batu penjuru, maka itu berarti seluruh bangunan itu ditopang dan ditegakkan berdasarkan batu penjuru itu. Jadi enggak ada satu aspek pun di dalam bangunan itu ataupun di dalam gereja itu yang tepat jikalau tidak diarahkan kepada Kristus. Nah, kemudian yang ketiga, setiap bagiannya itu adalah orang percaya, ayatnya yang ke-21 sampai 22. Sebuah bangunan itu enggak bisa hanya terdiri dari fondasi dan batu penjuru, dia perlu bagian-bagian lainnya. Ada bahan atau batu lain yang digunakan ketika kita mau membangun sebuah bangunan ataupun gereja. Nah, menariknya di sini Paulus tuh nggak memberikan ada perbedaan gitu kepada batu-batu yang lain. Dia nggak ngomong kayak, oh hanya batu bata aja, oh hanya batu kerikil atau yang lain gitu ya. Tetapi dikatakan bahwa semua batu itu sama dan semua itu mau dipakai. Nah, ini mengatakan kepada kita baik itu mau Yahudi
Kristen ataupun mau non-Yahudi ataupun orang percaya dari etnis lain, status ekonomi yang beragam, status sosial yang beragam, itu semua sama-sama dipakai, digunakan di dalam pembangunan bait Allah. Nah Bapak Ibu sekalian, pada akhirnya jangan lupa bahwa semua ini itu bisa terjadi, itu bisa terbangun. Gereja itu bisa terbangun karena penebusan Kristus itu menyelesaikan perseteruan. Dan setelah itu lahirlah yang namanya privacy, keintiman yang dihasilkan melalui darah Kristus. Sehingga pada akhirnya menciptakan yang namanya kesatuan. Di dalam bagian Efesus itu kita bisa baca banyak ya, yang menjadikan keduanya satu, satu manusia baru, satu tubuh, satu roh. Dan setelah itu dengan demikian kedamaian itu bisa terjadi. Karena apa? Karena tadi ada persatuan, ada kesatuan yang intim melalui Kristus Yesus. Dahulu jemaat Efesus yang berada di luar Kristus, yang mereka hidup tanpa Allah, tanpa mengenal Allah, mereka hidup di dalam dosa, dikuasai oleh roh-roh jahat dan berbagai hawa nafsu lainnya. Tapi kini mereka diselamatkan. Mereka berada di kediaman Allah yang kudus oleh karena keselamatan yang Allah berikan kepada mereka. Nah Bapak Ibu, pada akhirnya saya mencapai kepada sebuah kesimpulan seperti ini. Gereja itu harus menjadi sebuah rumah bagi setiap jemaat Tuhan. Tidak ada orang asing di dalam gereja, tapi semuanya itu adalah satu keluarga, yaitu keluarga Allah. Kita sebagai anggota keluarga Allah, kita dikasih wadah, kita dikasih tempat, yaitu bangunan gereja ini. Di mana kita bisa bersatu untuk beribadah, kita bisa bersatu untuk bertumbuh, kita bisa bersatu untuk melayani, kita bisa bersatu untuk berkomunitas. Dan inilah yang disebut gereja, inilah keluarga besar kita. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menceritakan sedikit tentang pelayanan yang sedang rutin dilakukan oleh para hamba Tuhan. Mulai bulan lalu hingga bulan ini, para hamba Tuhan itu akhirnya menjalankan satu program, yaitu pembesukan gitu ya. Jadi kalau biasanya yang besuk itu cuma pasien Liong atau Pak Alex sama Semu gitu ya, atau sama Bu Febe gitu. Tapi kali ini kita semua dibagi rata tugasnya untuk menjalankan pembesukan gitu ya. Selama 8 bulan saya di sini, akhirnya pembesukan gitu Bapak Ibu. Nah, sebenarnya kegiatan ini menjadi sebuah kegiatan yang saya cukup nantikan gitu ya, karena saya orangnya suka besuk orang gitu. Kalau di rumah waktu bersama dengan papa gitu ya, kita tuh sering random aja gitu, sore gitu, ayo kita ke rumah mbah ini, ayo kita ke rumah ai ini, ayo kita ke rumah bapak ini, dan lain-lain kayak gitu ya. Dan juga memang saya tipenya saya suka ketemu orang Bapak Ibu. Jadi kan ada 2 tipe orang ya, kalau ketemu orang capek, tapi kalau saya ketemu orang saya semangat begitu Bapak Ibu. Jadi ketika saya mendengarkan keputusan akhirnya kita akan mulai pembesukan, saya di satu sisi senang Bapak Ibu, saya bersuka cita gitu dan bersyukur, oh Tuhan akhirnya ada kesempatan gitu untuk visitasi, untuk pembesukan gitu ya. Tapi di satu sisi yang lain, saya juga nervous, takut, gelisah, karena saya masih baru gitu, kan saya tergolong baru gitu ya di GKA Gloria Pacar, terus saya juga masih muda, jadi saya takut datang-datang ke rumah jemaat, takut masih sekia, masih kecil, masih bocah gitu. Saya agak takut gitu, deg-degan gitu, apalagi ketika melihat list nama yang dikasih, saya nggak kenal semua gitu Bapak Ibu. Kalau anggota Sensin ya saya kenal gitu ya, tapi kalau jemaat umum, saya lihat listnya ini, wah saya nggak kenal semua gitu ya. Tapi bersyukur saya ditemani oleh Bu Febe dan juga Bu Esther gitu ya. Saya bersyukur ada 2 hamba Tuhan senior yang menemani saya selama pembesukan. Nah Bapak Ibu, ketika saya menjalani pembesukan pertama, itu saya cukup deg-degan. Karena saya nggak kenal beneran gitu ya. Saya takut suasananya jadi aneh atau dingin gitu ya. Tapi ketika
saya masuk ke rumah para jemaat yang dikunjungi, itu di luar ekspektasi saya gitu. Mereka membuka pintu, ya pasti buka pintu lah ya Bapak Ibu, gak mungkin jendela. Buka pintu, terus menyuruh kami masuk, terus ditanyain, oh ini siapa, namanya siapa, dari mana, kayak gitu. Dan ada sampai kita waktu itu siang hari ya, jemaat yang terakhir itu menahan kami gitu untuk jangan pulang dulu, makan dulu yuk, makan dulu sama kami, makan dulu, kita dibawa makan ke tempat yang deket dari rumahnya gitu. Wah Bapak Ibu, betapa suasana yang hangat, suasana yang awalnya saya kira bakal dingin, bakal canggung gitu ya, tapi ternyata Tuhan memperlihatkan gitu, di tengah jumlah anggota Gloria Pacar yang besar gitu ya, yang banyak gitu. Tetapi ada pintu-pintu kecil, pintu-pintu rumah yang Tuhan bukakan untuk saya kembali bisa merasakan kehangatan dari jemaat Tuhan. Meskipun mereka gak kenal saya, meskipun mereka juga mungkin baru tahu saya pada saat itu gitu ya. Tapi mereka bisa dengan hangat menyambut, mereka bisa dengan senyum yang lebar menyambut gitu ya. Tidak membedakan saya junior, Ibu Esther senior, kayak gitu enggak. Wah Bapak Ibu, itu sebuah momen di mana saya merasa kayak, oh Tuhan, ternyata ketika saya masuk ke gereja ini, di tengah saya enggak kenal banyak orang, tapi Tuhan mulai bukakan pintu, saya bisa kenal satu-satu jemaat Tuhan. Dan saya sangat bersyukur Bapak Ibu. Dan saya kira mungkin juga hamba-hamba Tuhan yang lain juga merasakan hal yang sama mungkin ya, ketika mulai pembesukan itu dimulai bulan 8 lalu. Nah Bapak Ibu sekalian, kita ini juga mirip gitu dengan jemaat Efesus. Kita yang dulu berada di luar Kristus, kita hidup tanpa mengetahui Allah. Tapi kini Allah juga berkenan untuk Dia berdiam di dalam diri kita. Sehingga kita yang dulunya mati di dalam dosa, kita yang dulunya dikuasai oleh roh-roh jahat, tapi kini hidup kita dijadikan dan dilayakkan menjadi kediaman Allah yang kudus. Dulu kita yang juga adalah warga negara asing, yang bukan warga negara kerajaan Allah, tapi kini kita dipersatukan di dalam gereja. Di dalam gereja ini khususnya GKH Gloria Pacar, sebagai sesama anggota kerajaan surga. Bapak Ibu, ada satu pujian gitu ya, yang simple, tapi ini cukup menguatkan gitu ya, bahwa di tengah komunitas kita yang mungkin kadang kita gak bisa menghitungnya dengan jari saking banyaknya gitu, tapi pujian ini terus mengingatkan kepada kita bahwa kita ini adalah satu saudara di dalam Kristus. Ya, Bapak Ibu saya ajak kita bangkit berdiri deh, biar kita tadi udah kelamaan duduk ya. Sekarang kita berdiri, terus kita sambil nyanyi lagu ini, kita lihat sekeliling ya. Jadi Bapak Ibu jangan nyanyi di tempat, jadi sambil lihat ke belakang gitu ya. Katakan dalam Yesus kita ini bersaudara Bapak Ibu. Sambil tepuk tangan Bapak Ibu. Dalam Yesus, dilihat sekelilingnya. Kita bersaudara, ya, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya, dalam Yesus. Sekali lagi ya, dalam Yesus kita bersaudara, lebih semangat lagi. Dalam Yesus kita apa? Kita amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Pujian yang indah, tapi biarlah ini juga menjadi doa kita, mengingatkan kita bahwa kita ini satu saudara di dalam Kristus, kita ini satu keluarga di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mempersatukan kami di dalam gereja ini. Kami bersyukur karena Engkau mempersatukan kami di dalam satu keluarga besar GKH Gloria Pacar.
Biarlah firman Tuhan ini terus kami ingat, menjadi suatu penghiburan bagi kami. Karena kami tahu bahwa kami sudah dipersatukan menjadi satu keluarga GKA Gloria Pacar. Tuhan yang terus pimpin kehidupan kami, Tuhan yang terus pimpin kehidupan gereja ini, Tuhan yang terus pimpin kehidupan komunitas kami. Biarlah apa yang kami lakukan itu juga seturut dengan kehendak firman Tuhan, dan kami juga dapat terus bertumbuh, dapat terus erat di dalam Tuhan, menjadi satu saudara di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Ya, saya serahkan kepada Pak Asenio.